Supriyadi Susilo, NIM-nya 21230310101. Udah usah dicatat, nanti nyatet dari apa aja. Untuk tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 14 Maret 2022. Alamat asal. Alamat asalku aku dari Banyuwangi, itu Kecamatan Buluwisari, Kabupaten Banyuwangi. Terus kalau sekarang saya ngekos di sini Lumajang Kota di Gang Zam-Zam yang sebelah sana. Gang Alim, ya Gang Zam-Zam tulisannya. Aku tidak tahu alamat lengkapnya. Intinya di Lumajang Kota. Kalau boleh tahu nomor HP berapa? Nomor HP 0821 4578 5283. Alamat email. Emailku zakyandi 7-nya 3 kali @gmail.com. Lalu untuk riwayat pendidikan Kak? Riwayat pendidikan mulai saya SD di Banyuwangi, SD 1 Walukebu itu di desa saya. Terus SMP-nya SMPN 1 Rogo Jambi. Lalu SMA-nya SMN 1 Rogo Jambi juga jurusan IPA, dan lanjut ke D3 Keperawatan unit kampus Lumajang ini. Sekarang saya sama Tika. Lalu untuk riwayat organisasi atau kepanitiaan? Mulai dari SMA atau selama di kampus? Mulai dari SMP juga boleh Kak. Saya SMP tidak pernah ikut organisasi. Terus saya SMA itu ikut organisasi PMR. Itu selama saya sebagai wakil ketua, dan juga lewat kepanitiaan itu di sana itu di SMA aku ada yang namanya itu laga PMR tuh yang ngadain angkatanku buat anak SMP. Jadi SMA ngadain lomba buat SMP. Saya di sana acara. Terus kalau selama di perkuliahan saya ikut organisasi cuma di HIMA sebagai wakil ketua HIMA tahun lalu. Terus sekarang kalau riwayat panitiaan itu pernah ikut panitiaan webinar. Panitiaan apa lagi? Yang sering sih webinar itu 2 kali. Terus sekarang PBMB saya sebagai si acara. Lalu alasan kakak mengikuti organisasi atau kepanitiaan? Kalau mengikuti organisasi itu yang jelas itu menambah pengalaman dan juga relasi. Terus ya saya itu orangnya aktif gitu, jadi gak enak aja kalau di rumah aja habis kuliah pulang gak enak. Tapi ya kadang ya kalau capek ya pulang sih tidur. Jadi intinya buat ngisi waktu luang organisasi, terus nambah pengalaman juga. Lalu ada hambatan yang mungkin kakak alami ketika mengikuti organisasi? Apakah itu kayak mengganggu waktu kuliah, belajar? Sebenarnya kalau mengganggu waktu kuliah itu kalau kamu bisa membagi waktunya enggak deh. Cuma di awal-awal aku sempat kewalahan karena tugasnya itu ya hampir berbarengan gitu, ada tugas kuliah terus tugas dari organisasi. Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu, mana yang DL-nya lebih dulu kerjain dulu, yang sekiranya mudah kerjain dulu. Terus ya kalau ada tugas itu jangan mepet-mepet. Ya meskipun saya sampai sekarang masih mepet-mepet kalau kerjain tugas. Terus alasan kakak memilih kuliah di D3 Keperawatan Universitas Jember Lumajang? Kalau alasan saya mulai di sini, saya itu seperti awalnya tidak ngerti kalau di Lumajang ini ada D3 Keperawatan. Terus itu pasan waktu SBM di UNED itu dapat kenalan itu ngasih tahu kalau di Lumajang itu ada D3-nya punya UNED. Terus saya dikasih itu PDF-nya tentang itu, jadi ikut daftar akhirnya. Terus tak sebarin di sekolah itu juga tentang D3 UNED ini. Tapi yang diterima dari sekolahku cuma aku. Jadi akhirnya ya udah keterima ambil di sini. PMDK. Terus motivasi kakak memilih jurusan keperawatan apa? Soalnya aku emang dari dulu udah suka di kesehatan. Jadi emang dari SD itu udah dikenalin sama orang tua tentang kesehatan.
perkuliahannya itu kayak enak gitu, jadi kesehatan itu jadi dokter, terus lihat perawat-perawat tuh kayak enak aja gitu, uangnya ngalir. Jadi pengen daftar apa ikut kok ikut deh, ingin kayak dia gitu. Jadi ya udah akhirnya pengen daftar di kesehatan dan juga ingin hindari matematika. Ya. Terus apa Kak rencana selanjutnya setelah dari D3 ini, apa mau lanjut kuliah atau kerja? Itu sih, kalau dulu saya kepikirannya itu tidak ada kepikiran lanjut S1, cuma mau lulus kerja. Terus dari dosen-dosen kayak membawa pengaruh gitu, mempengaruhi supaya apa, kalau dari sini nanti ke S1 itu enak, soalnya ada jalur apa, kita ini udah dikampangi jalurnya gitu kalau mau ke S1. Jadi ya kayak ada kepikir keinginan mau terusin gitu. Terus apa Kak tips dari Kakak tentang kayak pas pembelajaran di kelas gitu lah Kak? Intinya kalau untuk tipsnya ya jangan begadang, terus tugas ya dikerjain tapi sewajarnya aja. Kalau kamu sering begadang nanti akhirnya kayak saya di kelas sering tidur. Jadi itu apa, materi yang disampaikan ini kadang nggak masuk, soalnya kan ya gimana ya, orang ngantuk kalau dipaksain dapat materi udah mental semua deh. Jadi kamu ya usahain jangan begadang, terus juga materi yang dikasih dosen itu direview lagi, diulang lagi supaya makin paham, terus bisa apa ya, mudah gitu nangkep. Kalau dosen nerangin kamu langsung nangkep gitu. Jadi belajar dulu, terus dengerin yang dia omongin dosen itu semua ini. Lalu kalau aktif di kelas itu Kak, itu apa sangat Penting, aktif di kelas itu sangat penting, soalnya banyak dosen itu yang kalau temanmu presentasi kamu aktif, itu kamu kayak dapat nilai plus, entah nama kamu itu dikenal dosen, terus nilai kamu juga naik. Dan juga dosen ini kayak gimana ya, kadang beliau itu ngasih presentase keaktifan itu lebih besar daripada nilai UTS ataupun UAS, tapi tergantung dosennya situ. Jadi kamu aktif di kelas itu penting juga. kalau misalnya tidak aktif Kak? Usahain aktif, jadi biar dosen itu kenal kamu, tahu kamu itu kayak gimana. Terus jadi dia ini kayak gimana ya, kalau kamu aktif itu dosen nggak sungkan ngasih nilai kamu bagus, daripada kamu diem-diem aja. Meskipun kamu bisa, kamu diem-diem aja nggak akan ngerti dosen. Jadi kamu harus tunjukin gimana diri kamu itu. Lalu tips atau pesan Kakak untuk maba khususnya saya dalam menjalani perkuliahan ke depannya? Dalam menjalani perkuliahan yang penting itu semangat. Kalau kamu bisa menjaga semangatmu, insya Allah perkuliahanmu lancar. Terus tugas-tugas yang dikasih dosen itu dikerjakan, jangan kamu abaikan. Soalnya dosen itu kadang ya ada yang ngingatin, kadang juga ada yang kamu nggak ngerjain, ya udah kamu tak biarin, tapi nilai kamu juga dibiarin sama mereka. Terus ya kalau pesan buat maba itu apa, etikanya itu jangan sama anak hima aja, jangan sama panitia aja yang nyapa, tapi sama semua cutting sama dosen itu perlu dijaga 5S-nya. Itu pesan untuk semua maba sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya deh.